Halo guys, balik lagi bersama gue di Your Film 21. Kali ini gue mau mulai bahas tentang salah satu anime bagus yang ceritanya beda dari yang lain, yaitu Susanoo Frieren. Kayak biasanya di sini gue nggak bakal bikin konten spoiler, karena intinya di sini kita cuman bahas apa yang terjadi di anime dan mungkin beberapa detail kecil yang ada. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar kita semakin semangat bikin kontennya. Yuk kita langsung saja mulai ceritanya. Pertama kita bahas tentang arti dari Susanoo Frieren itu sendiri. Diartikan bahwa Susanoo Frieren itu sendiri merupakan akhir pertemuan dari petualangan panjang. Arti ini menjelaskan secara langsung mengenai konsep cerita yang berisi petualangan Frieren yang panjang setelah mengalahkan Raja Iblis, lalu mengalami perpisahan dengan teman seperjuangannya yang telah tutup usia. Karena hal ini menjadi gambaran bagaimana Frieren kerap menghadiri pemakaman karena umur panjangnya. Tapi kita kesampingkan pemakaman itu, yang penting di sini adalah kisah mengenai Frieren saat melakukan perjalanannya. Karena di awal episode saja kita sudah disajikan sama perjalanan pulang partinya setelah menaklukkan Raja Iblis, yang mana hal ini bisa dibilang cukup unik untuk cerita fantasi. Karena apa yang biasa kita lihat di anime lainnya adalah perjalanan menuju kastil Raja Iblis dan bukan sebaliknya, sehingga kita bisa lupakan tentang Raja Iblis dan penaklukannya. Karena serial ini berfokus tentang perspektif kehidupan dari ras berumur panjang, atau pada episode pertama kita disajikan tentang bagaimana perbedaan perspektif di antara Frieren yang merupakan ras elf dan Himmel yang merupakan ras manusia. Salah satu perbedaan ini bisa kita lihat di adegan pertama saat perjalanan pulang ketika Himmel berkata harus segera mencari pekerjaan. Di sini Frieren tampak sedikit bingung ketika mendengarnya karena mungkin dalam pikirannya Himmel tampak terlalu buru-buru. Padahal baru melawan Raja Iblis, dan pandangan ini sebenarnya nggak salah karena logikanya Himmel nggak perlu khawatir tentang pekerjaannya. Karena setting dari kisah ini bukan tentang pahlawan yang dikhianati, maka seharusnya Himmel bisa langsung dapat kerja minimal jadi prajurit atau komandannya. Tetapi cerita utama di sini bukan tentang bekerja, melainkan rencana hidup yang beda dengan Frieren yang memiliki umur panjang. Himmel tahu batasan usianya sebagai seorang manusia, dan karena itu mau tidak mau Himmel harus segera mendapatkan pekerjaan agar bisa menetap hingga masa tuanya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kondisi di dunia nyata, di mana umumnya kita sudah bisa mengira apa yang akan dilakukan semasa hidup, semisal dari kecil kita bersekolah hingga umur 20 tahun kemudian kita akan bekerja dan menghabiskan usia hingga umur 50-60-an. Sisanya adalah menghabiskan masa tua sebelum akhirnya beristirahat untuk selamanya. Itu pun dengan catatan bahwa hitungan ini belum termasuk dengan rencana bila berkeluarga. Karena dengan berkeluarga maka tanggung jawab menjadi lebih besar dan bukan tidak mungkin kita harus tetap bekerja. Dan inilah hal yang mungkin dirasa asing oleh Frieren. Karena dengan umur panjangnya Frieren merasa tidak perlu terburu-buru. Apalagi sampai membuat rencana hidup hingga akhir hayatnya. Sehingga Frieren pun tidak perlu takut kehilangan puluhan tahun umurnya. Karena masih ada ratusan atau bahkan ribuan tahun yang tersisa, dan hal ini dikatakan langsung sebelum hujan meteor, di mana menurutnya 10 tahun bukanlah waktu yang lama. Padahal 10 tahun bagi manusia adalah waktu yang sangat lama, karena bisa merubah anak-anak menjadi remaja atau remaja menjadi orang tua. Karena itulah Himmel menggunakan Heather sebagai contoh yang telah berubah menjadi om-om setelah 10 tahun berlalu. Contoh lain bagaimana Frieren memiliki perbedaan persepsi adalah ketika Himmel memintanya untuk tidak merusak momen saat hujan meteor.
Karena berbeda dengan Frieren yang menganggapnya sebagai fenomena alam 50 tahunan. Seorang seperti Himmel hanya bisa melihat 1 atau 2 kali sepanjang hidupnya, sehingga Himmel begitu menikmati fenomena tersebut. Dan bahkan tertawa ketika mendengar tawaran Frieren karena bagaimanapun 50 tahun adalah waktu yang lama. Lalu terdapat satu hal menarik yang terjadi saat perpisahan, yaitu ketika tahu bahwa Frieren berkata ingin mengumpulkan sihir dengan berkeliling selama 100 tahun ke depan. Yang mana hal ini sudah seperti tipikal karakter berumur panjang lainnya yang biasanya memiliki tujuan atau fokus dalam hidupnya. Lalu pada potongan adegan petualangan Frieren, di sini kita bisa dilihat satu detail kecil mengenai penjaga toko, di mana penjaga toko ini tampak sudah menua pada kunjungan kedua Frieren, yang menandakan bahwa Frieren benar-benar berkeliling dalam waktu yang lama, yaitu kurang lebih sekitar 40-50 tahunan. Sebelum akhirnya kembali bertemu Himmel yang sudah menjadi kakek-kakek. Sementara itu dilihat dari ekspresinya terlihat jelas bahwa Himmel tampak terkejut karena tidak percaya bisa melihat Frieren lagi, walau paham bahwa 50 tahun bukan waktu yang lama bagi Frieren. Namun bagi Himmel sendiri 50 tahun ini sudah seperti selamanya, karena bagaimanapun 50 tahun ini sudah membuatnya menjadi seorang kakek-kakek tua yang jauh lebih tua dibanding Heather. Dan tentu hal ini rasanya cukup aneh karena dari penampilannya seharusnya dari awal Heather lebih tua. Sementara itu Frieren yang sangat ingin dilihatnya masih sama seperti dulu, seakan waktu di sekitarnya telah berhenti. Namun yang terpenting pada momen ini adalah bagaimana perasaan Himmel tentang petualangannya yang terakhir, di mana kita bisa merasakan rasa rindu dan sedih yang dirasakan oleh Himmel. Di sini Himmel membahas tentang perjalanan ini membawa kenangan di hari-harinya, karena bersama dirinya Himmel merasa kembali seperti dahulu, yaitu untuk berpetualang melewati berbagai tempat yang selalu terasa baru dan indah bersama teman-temannya. Dan yang terpenting adalah Frieren selalu ada di dalam kenangan indahnya. Sehingga walau sudah tua dan tidak bisa lagi bertarung, Himmel tetap merasa senang karena Frieren yang dikenalnya tidak berubah. Sementara itu, bagi Himmel kondisinya tidak jauh berbeda dengan hujan meteor yang disaksikannya. Karena sama seperti meteor, dirinya pernah bersinar dengan terang, namun sinar tersebut hilang dengan cepat, dan mungkin inilah yang dilihat oleh Frieren. Dan pada scan ini, untungnya rasa sedih ini bisa diobatin sama tingkahnya si Heather, yang masih bisa ngelawak demi ngebelain si Frieren. Padahal dia adalah uskup di kota suci yang berarti jadi panutan atau contoh buat warga di desa. Tapi memang inilah karakter Heather yang secara bahasa berarti ceria, sehingga walau perannya adalah sebagai pendeta, sifat cerianya ini adalah ciri khasnya sehingga akhirnya dipanggil pendeta. Tapi pada akhirnya kita lihat Heather pun cuma manusia yang juga takut akan kematiannya. Karena seperti yang dikatakannya pada Frieren, Heather pun juga takut akan kematiannya. Karena bagaimanapun usianya semakin menua dan dirinya sudah melihat Himmel yang meninggal terlebih dahulu. Sampai-sampai setelah mengikuti pemakamannya, Heather sengaja melihat wajah Frieren karena berpikir dirinya akan segera menyusul. Hanya saja ternyata kenyataannya cukup berbeda karena secara ajaib Heather masih hidup 20 tahun setelah kematiannya si Himmel. Namun mungkin hal ini bukan sepenuhnya anugerah bagi Heather, karena semakin tua usia dan semakin buruk kondisinya membuatnya malah semakin takut dengan kematian. Bahkan bukan tidak mungkin Heather iri dengan Frieren yang sama sekali tidak berubah dengan umur panjangnya. Karena setelah meminta Frieren menerjemahkan buku, apa yang diinginkan Heather adalah hidup sedikit lebih lama lagi karena keberadaan si Feral. Dan bicara tentang Frieren, bisa dibilang bahwa tindakan Heather ini adalah apa yang akan dilakukan oleh Himmel pada posisinya, karena mungkin semakin menua, Heather tahu bahwa Himmel akan melakukan hal-hal baik seperti ini karena tidak banyak juga yang bisa dilakukannya sekarang. Termasuk kesukaannya yaitu minum-minum, dan tentang Frieren sendiri gue nggak bakal bicara banyak dulu.
Dalam ceritanya nanti, Feren ini kayaknya bakal jadi karakter yang bakal ngebantu si Frieren dalam perjalanannya dan mengikutinya dalam berpetualang. Padahal umur Frieren itu terlalu panjang, dan di sisi lain Feren pun bakal ngulang hal yang sama seperti apa yang terjadi dengan Himmel. Tetapi dengan adanya hal itu, mungkin kedepannya Frieren jadi bakal tahu dan mengenal manusia, dan mungkin juga pola pikirnya bakal berubah. Sebelum ditutup, ada beberapa hal fakta tentang cerita ini. Pertama, dari nama karakter di serial ini yang kebanyakan berasal dari bahasa Jerman, yaitu Frieren yang berarti beku, Heiter yang berarti ceria, dan Himmel yang berarti langit atau surga, dan Aisin yang berarti besi. Sehingga nama-nama ini adalah penggambaran dari sifat atau ciri khas dari karakter tersebut. Karakter Himmel ini bisa disebut cukup pas dengan perannya sebagai pahlawan. Berbicara tentang Himmel, hal yang bikin gue penasaran apa yang dilakukan setelah berpisah dengan Frieren. Kita bisa lihat betapa sederhananya isi rumah Himmel, padahal dengan pencapaiannya, dirinya bisa saja hidup dengan mewah. Dan di sisi lain rumahnya pun tampak sepi, seakan hanya dihuni sendiri, sehingga terdapat kemungkinan bahwa Himmel sama sekali tidak menikah. Dan itulah pembahasan mengenai anime Sousou no Frieren di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan bagi kalian para penonton dimanapun kalian berada, jika suka dengan video ini jangan lupa untuk share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik dari kami. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. 古くからの友人を亡くし